Semua kenal Dragon Ball. Walaupun kalian tidak pernah menonton anime ini, tapi kalian tidak akan asing dengan anime Dragon Ball. Apalagi kalian ini para bocah tahun 90-an. Tentu Dragon Ball akan menjadi tontonan favorit kalian pada masa itu. Tapi tahukah kalian jika Dragon Ball ini memiliki referensi terkait Indonesia? Apa saja referensinya dan kenapa hal ini bisa terjadi? Kita akan kupas satu persatu di konten kali ini. Sebenarnya topik ini udah lumayan lama, apalagi untuk para fans Dragon Ball gitu. Tapi aku akan coba jelasin semua biar makin paham kenapa ada referensi Indonesia di gambaran Dragon Ball. Kita mulai dari gambar-gambar yang ini. Ya, kalian bisa melihat sendiri beberapa tulisan dalam Dragon Ball menggunakan bahasa Indonesia, seperti nanas, kopi, Bali, Singoraja, dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Semua ini terjadi karena Akira Toriyama sebagai autor dari series Dragon Ball pernah berlibur ke Indonesia, tepatnya di Pulau Bali pada bulan Juni tahun 1985. Para veteran Dragon Ball pasti tahu tentang Birdland Press, yaitu serangkaian booklet yang diterbitkan oleh fansnya Akira Toriyama dan berisikan sebuah fakta dan pengalaman terkait Akira Toriyama secara eksklusif. Bahkan katanya buku ini hanya berada di Jepang dan tidak diterbitkan di luar negeri. Dan disinilah semua penjelasan itu ada. Akira Toriyama sendiri sudah pernah memberikan informasi tentang liburannya ke Pulau Bali, yang saat itu dia jelaskan dalam catatan Peksonen Jam chapter 28. Dan pada Birdland Press halaman 2 menampilkan foto Akira Toriyama saat berada di Pulau Bali. Tepatnya foto itu berada di pintu Pura Bali. Karena pengalaman inilah Akira Toriyama ini membuat beberapa visual terkait pura di Bali, seperti yang ada dalam visual Dragon Ball chapter 33 dan juga sampul Dragon Ball volume 3 dan masih banyak lagi. Selain itu Akira Toriyama juga pernah berfoto di Pantai Kuta dengan pose yang cukup unik dan juga dengan style topi Pennzoil. Dan gaya foto ini dia gunakan ke dalam visual Dragon Ball chapter 105. Selain itu topi Pennzoil yang pernah ia pakai saat liburan di Bali ia masukkan juga ke dalam Dragon Ball, tepatnya topi yang sama seperti yang digunakan oleh Master Roshi. Karena di Bali tentu saja sangat identik dengan tari barong. Dan tentu saja tari barong ini menjadi wajah identik wisata di Bali, sehingga membuat Akira Toriyama ini beberapa kali memasukkan elemen-elemen tari barong ke dalam manga Dragon Ball. Dan yang paling populer dibicarakan dari referensi Dragon Ball adalah munculnya orang Indonesia dalam series Dragon Ball, di mana karakter ini mengenakan baju bertuliskan Budiasa. Dan faktanya karakter ini bukan karakter fiksi. Wayan Budiasa adalah orang Indonesia asli yang saat itu menjadi tour guide untuk Akira Toriyama saat berada di Pulau Bali. Bahkan Akira Toriyama ini sempat mengabadikan foto dirinya dengan Wayan Budiasa saat makan lobster bersama di sebuah restoran di Bali. Bahkan setelah kemunculan Wayan Budiasa di chapter 32, kalian sebenarnya juga bisa melihat kemunculan Akira Toriyama dengan istrinya dan juga asistennya saat di Bali, tepatnya di chapter 35. Jadi ini menjadi alasan kenapa Dragon Ball sempat dipenuhi dengan referensi elemen-elemen Indonesia, tepatnya Bali. Semua itu karena pengalaman Akira Toriyama saat berlibur ke tempat tersebut. Tentunya sebagai seniman, Akira Toriyama tidak hanya memanfaatkan liburannya sebagai refreshing, tapi ia gunakan juga sebagai tambahan referensi sebagai latar tempat penulisan sebuah cerita. Dan kita bisa melihat banyak banget bangunan-bangunan dalam Dragon Ball yang diambil dari gaya bentuk bangunan di Bali. Dan juga ada beberapa karakter lain yang menggunakan pakaian identik adat Bali. Cukup excited juga gitu melihat autor legendaris menggambarkan visual-visual yang sangat dekat dengan kebudayaan negara kita. Walaupun pada akhirnya di tahun 2015 Dragon Ball sempat dilarang tayang di Indonesia dan dilarang oleh KPI karena dianggap sebuah kekerasan. Emang resek nih. Kira-kira kalau Akira Toriyama tahu kayaknya bakal sedih sih. Oke, kayaknya lumayan singkat tapi semoga konten kali ini tetap menghibur. Semisal ada kesalahan atau tambahan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Makasih yang sudah menonton sampai habis. TMM, see you next video.